Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Semur Gadget. Oke, jadi di studio Semur Gadget kita kedatangan all-in-one PC lagi dari Acer yang di samping gue ini. Ini adalah Acer Aspire C22 1800. Nah sebelumnya gue tuh juga udah pernah bahas all-in-one PC dari Acer, cuman itu yang versi 1700 dan ini adalah yang versi paling update yang udah pakai Core i3 generasi ke-13. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk apa yang kita dapat waktu kita beli all-in-one PC yang satu ini. Jadi yang pertama kita tuh udah dapat keyboard dengan ukuran yang full size, lalu kita juga udah dapat mouse juga, lalu kita dapat kepala charger dengan output di 65 watt dan buku manual plus kartu garansi. Jadi ini udah lengkap banget. Sebenarnya kita dapat mousepad juga, cuman entah kenapa unit yang gue review ini tuh nggak ada mousepadnya. Harusnya kalau misalnya kalian beli all-in-one PC yang satu ini, kalian juga bakal dapat mousepad dari Acer. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian beli IO yang satu ini, kalian tuh udah nggak perlu beli aksesoris lagi. Kalian tuh udah dapat semuanya satu paket lengkap, tinggal pakai aja. Secara desain IO PC dari Acer yang satu ini tuh punya desain yang cukup bagus ya, karena ini tuh di bagian bezel kanan dan kirinya udah tipis banget. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh di meja kantor atau mungkin kalian mau bikin setup yang minimalis, ini sebenarnya bisa banget. Cuman PR-nya aja menurut gua adalah kalian bisa ganti aja untuk bagian mouse dan juga keyboardnya ke yang versi wireless, karena untuk yang kita dapat ini masih pakai kabel. Jadinya ya kalau misalnya kalian mau bikin setup yang minimalis, ada kabel tuh rada kurang enak gitu. Lebih enak tanpa kabel dan biar meja kalian tuh lebih clean dan minimalis. Secara build quality ini semuanya dari plastik ya, cuman ini bisa gue bilang untuk bahan plastiknya ini semuanya udah solid banget. Lalu kalau misalnya kita bahas soal angle-nya, ini menurut gue udah cukup solid ya, cuman sayangnya aja cuma bisa tilt, dia nggak ada untuk height adjusternya, jadi nggak bisa diatur untuk ketinggiannya. Menurut gue ini adalah hal yang wajar untuk all-in-one PC yang punya desain seperti ini. Lalu di bagian layarnya ini kita udah dikasih layar dengan ukuran di 21,5 inch dengan resolusi di 1980 x 1080 alias Full HD. Lalu yang gue bilang tadi, dia tuh punya bezel di bagian sampingnya yang cukup tipis ya, makanya nggak heran karena ya ini tuh screen to body rasionya bisa sampai di 91%. Jadi ini tuh untuk bagian kanan dan kirinya udah bener-bener dimaksimalin banget. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal fitur, di bagian layar Acer tuh udah sama ya kayak di versi laptopnya. Dia tuh punya fitur yang namanya Acer Blue Light Shield, lalu ada Fickerless juga, dan ada extra color juga biar mata kita tuh nggak cepet sakit kalau misalnya kita di depan layar dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya kalian mau multi Windows sampai 4 aplikasi, dia juga bisa kok, dan masih bisa gue bilang oke-oke aja. Atau kalau misalnya kalian mau pakai streaming film, ini bisa gue bilang warnanya udah nyaman banget di mata. Gue yakin sih kalian bakal betah kalau misalkan nonton film di layar IO yang satu ini. Move ke bagian atas layarnya, ini kita udah dikasih webcam dengan resolusi di 5 megapiksel. Udah ada fitur privacy shutter juga, kalau misalkan kalian nggak pakai ya ini mending ditutup aja biar aman. Lalu ada webcam indikator juga, kalau misalkan kalian buka webcam dia tuh akan otomatis nyala juga indikatornya. Jadi kalau misalkan ada aplikasi yang pakai akses kamera kalian, itu kalian bakal notice. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman webcam dari Acer Aspire C22 1800. Ini menurut gua untuk kualitas dari webcamnya ini udah bagus banget ya. Jadi untuk lightingnya sendiri sih gua cuma pakai lighting studio aja dan sisanya nggak ada lampu yang nyala. Jadi ini menurut gua udah cukup oke. Kalau misalkan keadaan cahaya yang di bagian belakang tuh rada low light gitu. Untuk suara mikrofonnya gimana? Harusnya ini oke karena dia tuh udah ada dua mikrofon, jadi harusnya suaranya lebih jernih lagi dan harusnya dia bisa menangkap suara gue lebih fokus gitu. Karena emang di sekitar gue nih, di kanan gue ada kipas angin, terus di bagian belakang gue juga ini gemarnya parah banget. Jadi harusnya ini suara dari gue terdengar lebih jelas. Lanjut di bagian portnya, kita udah dikasih port yang sangat lengkap menurut gua. Ini di bagian depannya kita tuh ada satu port USB Type A 2.0 yang posisinya itu ada di bagian bawah dan di sebelah kiri logo. Lalu di bagian belakangnya udah dikasih dua USB 3.2 Gen 1 Type A, satu USB 3.2 Gen 2 Type A, satu USB 3.2 Gen 2 Type C, satu HDMI port, lalu ada satu Ethernet port, satu audio jack, dan satu port untuk inputnya. Jadi menurut gue untuk port di bagian belakangnya ini udah lengkap banget. Lanjut di bagian keyboardnya, kita udah dikasih keyboard dengan ukuran full size ya, yang kayak tadi sebelumnya gue udah bilang. Dan kalau misalnya kalian perhatiin di bagian atasnya ini shortcutnya udah lumayan cukup lengkap. Ada shortcut untuk fungsi-fungsi Windows dan ada shortcut untuk multimedianya. Ini kita udah sediain lengkap banget.
Kalau dipakai ngetik ini juga lumayan cukup nyaman ya, dan yang pastinya ini nggak berisik sama sekali. Jadi cocok banget nih kalau misalkan kalian pakai untuk di kantor. Jadi nggak bakal ganggu teman kalian. Lalu di bagian mouse-nya ini juga standar Acer ya. Ini cukup clicky, tombol-tombolnya nggak keras sama sekali. Lanjut di bagian audio, ini dia tuh udah built-in speaker ya di I/O-nya, dan menurut gua untuk suaranya sendiri cukup lantang, tapi yang kurang adalah di bagian bassnya. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau dengerin podcast ini masih aman-aman aja, atau mungkin kalian yang nggak suka dengerin musik yang ngebas, lebih seneng dengerin musik akustik, ini masih oke kok. Cuman kalau misalnya kalian ngerasa di bagian speakernya rada kurang ya, kalian bisa pakai speaker eksternal aja dan dicolok ke audio jack 3,5 mm nya, itu harusnya bisa ya. Oke, sekarang kita bahas soal spesifikasinya. Untuk All-in-One PC yang satu ini tuh dia tuh pakai prosesor dari Intel, yaitu adalah i3 1305U generasi ke-13. Lalu untuk prosesor ini tuh dia tuh punya total core-nya ada 5 dan 6 threads. Untuk core sendiri ini tuh terdiri dari 1 performance core dan 4 efisiensi core. Untuk maksimal boost clock-nya itu sampai di 4,5 GHz, dan untuk maksimal TDP-nya itu di 55 watt. Jadi bisa gue bilang dari segi prosesor ini udah irit daya banget. Lalu kalau misalnya kita ngomongin soal GPU-nya, dia tuh pakai iGPU dari Intel juga, yaitu UHD grafik. Seharusnya kalau misalkan main game-game yang ringan ini harusnya masih bisa-bisa aja. Untuk di bagian RAM kita dikasih 8 GB DDR4. Lalu untuk storage kita juga udah dikasih SSD NVMe Gen 4 di 512 GB. Yang ini tuh kita bisa upgrade sampai di 1 TB. Dan kita juga dikasih slot untuk tambahan storage harddisk itu sampai di 2 TB. Untuk konektivitas kita udah dikasih Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Jadi ini udah kencang banget. Nah, sekarang kita move ke bagian benchmark. Yang pertama dari software 3D Mark, yaitu TimeSpy Extreme. Ini tuh dapat skor di 412 dengan grafik score itu di 369 dan CPU skornya itu di 1255. Lalu Firestrike Ultra dapat skor di 556. Lanjut Cinebench R20. Untuk single core-nya dapat skor di 530 dan multi core-nya itu di 1525. Ini gue juga lihat suhunya ya, maksimal itu pas render itu di 100 derajat, dan untuk maksimal wattnya itu di 50-an watt aja. Lanjut di bagian productivity, ini software yang pertama yaitu Blender. Ini gue render project BMW dengan GPU compute selesai dalam waktu 19 menit 47 detik. Gue juga coba tes render video di Adobe Premiere Pro, satu layar aja dengan durasi 8 menitan, selesai dalam waktu 5 menit 1 detik. Jadi ini untuk produktivitas bisa gue bilang masih bisa lah untuk tipis-tipis. Lanjut di bagian gaming, ini karena gue lagi senang banget sama game Racing Master, dan kalau misalkan di versi PC-nya itu pakai emulator, ini gue coba juga dan lancar dengan settingan grafisnya itu di medium. Jadi kalau misalnya kalian mau main game tipis-tipis di I/O yang satu ini masih cukup mumpuni. Oh ya, untuk I/O yang satu ini tuh kita tuh udah dikasih Windows 11 Home dan Office Home and Student 2021 ya. Jadi kalian tuh udah bener-bener tinggal pakai aja. Overall sih untuk I/O yang satu ini tuh bisa gue bilang gue sangat gampang untuk rekomendasiin ke kalian, karena ini menurut gue udah lengkap banget dari segi paket penjualan, terus dari segi portnya ini udah lengkap banget. Jadi kalian tuh bener-bener emang tinggal pakai aja. Nah, enak pakai all-in-one PC kayak gini tuh sebenarnya kita tuh udah nggak perlu ribet sama kalau misalkan ada kerusakan di salah satu partnya. Yaudah kalian tinggal bawa aja ke Acer, karena kita tuh udah dikasih garansi selama 3 tahun dengan ketentuan 1 tahun untuk spare part dan 3 tahun untuk servisnya. Dan sebenarnya I/O yang satu ini tuh cocok untuk siapa sih? Ini tuh sebenarnya bakal cocok banget buat kalian yang mau beli I/O untuk keperluan office tapi nggak punya tempat yang cukup luas. Atau kalau misalnya kalian mau beli untuk kantoran juga, ini udah paling oke sih. Secara spek ini bisa gue bilang udah cukup mumpuni. Kalau misalnya kalian mau pakai editing foto, editing video tipis-tipis, ini masih sanggup. Main game tipis-tipis juga ini masih bisa. Dan yang terpenting ini wattnya irit banget. Oke, jadi palingan itu aja untuk review dari Acer Aspire C22 1800. Semoga bermanfaat nih buat kalian yang lagi cari all-in-one PC untuk produktivitas kalian. Untuk link pembelian seperti biasa nanti akan gue taruh di link deskripsi ya, atau di keranjang. Nanti kalian bisa lihat ya harganya berapa. Harusnya ini di bawah 10 juta. Oh ya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua, dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue sering berbagi banyak tips and trik juga di sana. Gua Ten dari Sumur Gadget. Pamit.